warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial tentang penggunaan Google untuk media pembelajaran dalam jaringan atau daring, atau bahasa kerennya online. Nah, sebelumnya kita harus ke halaman Google dulu. Kita harus login dulu. Kita login. Bagi yang belum memiliki email, maka harus membuat email. Nah, ini email saya, kemudian password sudah saya simpan. Oke, baik, setelah kita login akan muncul seperti ini foto kita. Kemudian sini ada 9 kotak. Saat kita klik di situ, maka akan muncul beberapa aplikasi yang disediakan oleh Google. Sini lengkap. Nah, untuk pembelajaran maka kita akan gunakan Google Classroom. Maka kita klik saja Google Classroom. Nah, kurang lebih seperti ini. Dalam Google Classroom ini perlu diingat bahwa jika kita sudah membuat satu kelas, maka dia tidak bisa dihapus dalam Google Classroom ini. Hanya ada pindahkan, edit, salin, dan arsipkan. Tidak ada menghapus. Maka kalau kita sudah buat kelas dalam Google Classroom, maka digunakan untuk permanen. Nah, di sini setelah muncul seperti ini, kita pilih tanda plus seperti ini. Tinggal ada dua option, gabung ke kelas atau membuat kelas. Karena kita ingin membuat kelas, maka klik buat kelas. Sini ada beberapa yang harus kita baca dan sebagainya, kemudian bisa dipahami, maka kita pilih conteng, kemudian lanjutkan. Kita lanjutkan, kita pilih nama kelas, misal kelas berapa. Nah, boleh menggunakan nama kelas misalnya 11 MIPA 2, kemudian mata pelajarannya apa, misalnya kimia, boleh, atau boleh kelas 10. Sini bagian MIPA, ruangnya ruang 2, boleh. Tapi lebih enaknya nama kelas langsung dibuat seperti ini, jadi dalam pembuatan juga atau pencarian juga gampang dan muncul di sininya pun bagus. Oke, kelas 11 MIPA 2 kimia, kemudian bagian misalnya kita buat MIPA ruang 2, maka buat atau bagian dan ruang pun boleh dikosongkan, karena yang wajib adalah nama kelasnya. Oke, lumayan lama menunggunya. Ya, setelah muncul seperti ini, maka kelas sudah berhasil dibuat, dan ini adalah kodenya. Ingat, ini kode ini ya, bisa kita copy dan kita akan bagikan kepada peserta didik. Maka jika peserta didik masuk ke dalam Google Classroom kemudian masukkan kode tersebut, maka akan langsung masuk ke dalam kelas yang kalian buat. Baik, itu untuk cara pembuatan. Kemudian untuk ya, untuk tugas kelas, ya klik tugas, maka sini akan muncul seperti ini. Kita bisa buat
ada tugas kuis, pertanyaan, materi dan sebagainya. Artinya kalau ini bisa kita tambahkan materi yang kita miliki, bisa kita bagikan. Yang kita akan bahas adalah tugas seperti ini. Maka kita misalnya ini, kalau bagi yang baru membuat kelas atau mencoba tugas, maka akan muncul pemberitahuan seperti ini ya. Nah, ini ada poinnya berapa? 100. Masa tenggat itu batas akhir, kita pilih 14 misalnya waktunya. Nah, seperti ini. Topiknya apa? Bisa tidak ada, kita buat topiknya adalah tentang asam basa, kemudian rubrik. Oke, judul adalah tugas asam basa. Ada apa? Misalnya ada konsep asam basa, misalnya seperti itu. Carilah informasi tentang teori asam basa. Nah, seperti itu. Buatlah rangkuman dalam bentuk Microsoft Word. Nah, seperti ini. Kemudian ini ada rubrik. Jika ingin membuat rubrik silahkan, atau tidak apa-apa. Nah, bisa seperti ini. Ini misal adalah untuk tugas. Nah, bisa jadwalkan, bisa itu pas tugaskan kita jadwalkan jadwalnya tanggal berapa akan muncul. Jadi kita tidak menunggunya atau membukanya. Ingat, saat jadwal ditetapkan, maka saat jam tersebut, hari tersebut, tanggal tersebut, jangan dibuka Google Classroom-nya untuk kelas tersebut, karena akan mengganggu sistem, sehingga yang seharusnya dijadwalkan menunggu dari perintah yang kita berikan. Oke, ini bisa semua kelas, bisa kita pilih juga beberapa kelas. Tetapi ingat, kalau jika kita pilih beberapa kelas seperti ini, maka jadwal tidak aktif, tidak bisa kita berikan jadwal. Nah, lebih seperti itu. Dan ini bisa menambahkan seperti apa yang kita berikan sebelumnya. Google Drive, misalnya kita ingin bagikan soal atau bahan materi, kemudian ini website, file, ini artian dari file komputer kita upload, kemudian YouTube misalnya, silahkan pahami video berikut. Jadi anak suruh melihat, diharapkan supaya mendapat informasi dari visual dan audionya, sehingga lebih paham dengan materi tersebut. Dan bisa jadi misal kita buat suatu video, kemudian buatlah rangkuman dari tayangan tersebut, misal seperti itu, sehingga peserta didik bisa memahami. Nah, maka klik tugaskan seperti ini. Jika kita klik tugaskan, berarti dia akan langsung kita upload tanpa ada jadwal ya. Itu untuk tugas. Nah, ini beberapa saya berikan contoh tugas yang sudah saya buat dan sudah saya lakukan dalam pembelajaran. Ini salah satu contoh tugas yang saya berikan dalam proses pembelajaran saya, yaitu tentang vektor. Di sini jika anak mengerjakan maka dan menyerahkan, akan muncul diserahkan 25 orang. Jadi ada 25 orang selesai ya, diserahkan, dan 6 orang saya memberikan artian. 6 ini diterima, informasi ini diterima tapi tidak dikerjakan. Seperti ini kurang lebihnya.
Jadi kita harus membimbing peserta didik untuk mengerjakan tugas tersebut. Nah, di sini misal ada penilaian sini, ya kita klik saja seperti ini. Nah, ini adalah tugas yang saya berikan. Kemudian kita tinggal cek mana yang benar, mana yang salah. Kalau salah kita kecilkan seperti ini, kemudian ada lambang seperti ini plus di sini pada kursor, maka kita pilih seperti ini. Misalnya tambah komen, misalnya langkah ini kurang tepat, misal seperti itu. Maka yang akan kita klik komentar, maka akan muncul pada peserta didik bahwa di situ adalah langkahnya kurang tepat. Dan ini misalnya kita kasih nilai, misal kita kasih nilai 98. Nah, ini tidak akan diketahui oleh Amel atau peserta didik sebelum kita klik kembalikan, ya, sebelum kita klik kembalikan. Jadi kalau kalian belum yakin untuk memberikan nilai, biarkan saja dalam fase draft. Nah, bisa seperti ini, dan ini bisa kita lihat dari tersebut. Kita klik kelas, kita klik nilai, maka akan muncul draft, tugasnya cuma 1, bisa seperti itu. Nah, seperti ini, ya. Baik, itu saja tutorial untuk hari ini. Untuk tahap berikutnya, misalnya pada tugas kelas ada beberapa. Di sini ada tugas kuis, pertanyaan, materi, atau gunakan kembali postingan. Itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Jangan lupa like, subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.